Kami dari kelompok terakhir akan mempresentasikan etika bisnis tentang konsep etika pemasaran dan konsep perlindungan konsumen. Yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Etika adalah studi mengenai hak dan kewajiban manusia, peraturan moral yang dibuat dalam pengambilan keputusan dan sifat alami hubungan antara this meeting will end. 10 menit lagi habis loh ini, bro. Notut ya. Saya ulangi. Etika adalah tadi mengenai hak dan kewajiban manusia, peraturan moral yang dibuat dalam pengambilan keputusan dan sifat alami hubungan antar manusia dan alam. Sedangkan etika bisnis adalah cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan masyarakat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Ika. Silakan Mbak Ika. Prinsip etika dalam bauran pemasaran. Prinsip etika dalam bauran pemasaran di Indonesia dapat dilihat di dalam Etika Pariwaran Indonesia atau yang disebut dalam EPI yang berisikan ketentuan-ketentuan normatif yang menyangkut profesi dan usaha periklanan yang telah disepakati untuk dihormati, ditaati, dan ditegakkan oleh semua asosiasi dan lembaga pengembangannya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Ergi. Mas Ergi. Halo. Ya, silakan Mas Ergi. Dalam bauran pemasaran dikenal adanya istilah 4P, yaitu produk, yaitu meliputi keragaman produk, kualitas, ciri khas, nama, merek, kemasan, ukuran, layanan, garansi atau imbalan. Harga, yaitu meliputi dasar harga, diskon atau rabat, potongan harga khusus, periode pembayaran, dan syarat kredit. Tempat, yaitu meliputi segala hal seperti saluran pemasaran, cakupan pasar, lokasi transportasi. Promosi, yaitu meliputi beberapa hal seperti promosi periklanan, tenaga perjualan, publik, reaksion, direct marketing. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Agung Tovanda. Selamat datang Mas Agung Tovanda. Merai guyon serius sih. Sing diakui Mas. Etika pemasaran ya. Iya. Etika pemasaran dalam konteks promosi sebagai sarana menyampaikan informasi yang benar dan objektif. 2. Sebagai sarana untuk membangun image positif. 3. Tidak ada unsur memanipulasi atau memperdaya konsumen. 4. Selalu berpedoman pada prinsip-prinsip kejujuran. 5. Tidak mengecewakan konsumen. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Rahmat. Silakan. Aku tahu Mas. Iya Mas Rahmat. Faktor penting dalam melakukan kegiatan bisnis. A. Keterbukaan. Masyarakat ingin mengetahui dengan jelas tentang kegiatan perusahaan. Biasanya hal ini dilakukan oleh perusahaan yang sahamnya telah dimiliki oleh masyarakat atau disebut perusahaan yang sudah go public. B. Kejujuran, yaitu modal utama dalam melakukan kegiatan bisnis. Jika perusahaan itu telah melakukan penipuan atas produk dan kegiatan, maka lama-kelamaan masyarakat akan tahu dan menilai bahwa perusahaan tersebut memiliki citra buruk. C. Rendah hati. Perusahaan harus berupaya untuk tidak menggunakan kekuatan finansial untuk hal-hal yang melanggar hukum atau memaksakan kehendaknya. Dasarnya Peraturan UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 2.
Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Miftahul Huda. Silakan Mas. Mas Miftahul Huda. Aku tak Mas. Oh Mas Miftahul. Miftahul. Etika dalam pemasaran. Kegiatan menciptakan, mempromosikan atau menyampaikan barang atau jasa kepada para konsumennya. Menciptakan nilai yang tinggi atau nilai yang lebih dari pandangan konsumen atau pelanggan terhadap suatu produk perusahaan dibandingkan dengan harga barang atau jasa dimaksud serta menampilkan nilai lebih tinggi dengan produk pesaingnya. Perkembangan TI dan bisnis yang global, maka teknik-teknik pemasaran pun berubah, bergeser dan berkembang cepat. Solusinya, marketer dituntut kreatif, inovatif dalam melakukan kegiatan pemasaran tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Rinda Setiawati. Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen produsen yang dibuat usahanya untuk memenuhi kebutuhannya, mengatur upaya-upaya menjaga terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Hal ini dapat bersifat dalam segala transaksi jual beli secara langsung maupun secara online. Walaupun adanya transaksi yang tidak melalui tatap muka, konsumen tetap berhak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan barang yang dijanjikan. Baik, Mbak Firdausi kita. Silakan. Tujuan perlindungan konsumen. Mbak Gita, kok nggak ada suaranya? Ulang wedhus Mas. Mbak Cek. Gita. Ya, Cek, ya. cek. Ya, lanjut. Segera, Mbak. Cek. Iya, segera. Tujuan perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen bertujuan untuk memberikan kepastian dan keseimbangan hukum antara produsen dan konsumen, sehingga terwujud suatu perekonomian yang sehat dan dinamis, sehingga terjadi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 3 UU PK 8/1999, yaitu sebagai berikut. 1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. 2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian dan atau jasa. 3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Yang terakhir, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Mas Ali Akbar, silakan Mas Ali Akbar. Asas perlindungan konsumen. Asas manfaat. Segala upaya yang dilakukan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Dengan kata lain, tidak boleh hanya salah satu pihak saja yang memperoleh manfaat, sedangkan pihak lain mendapatkan kerugian. B. Asas keadilan. Dalam hal ini, tidak selamanya sengketa konsumen diakibatkan oleh kesalahan pelaku usaha saja, tetapi bisa juga diakibatkan oleh kesalahan konsumen yang terkadang tidak tahu akan kewajibannya. Konsumen dan produsen atau pelaku usaha dapat berlaku adil melalui perolehan hak dan kewajiban secara seimbang. Asas keseimbangan. Asas keseimbangan ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pelaku usaha dan konsumen, menghendaki konsumen, produsen, atau pelaku usaha dan pemerintah memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen. Lanjut. D. Asas keamanan dan keselamatan.
Asas ini bertujuan untuk memberikan adanya jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi atau dipakainya, dan sebaliknya bahwa produk itu tidak akan mengancam ketentraman dan keselamatan jiwa dan harta bendanya. Asas kepastian hukum. Asas ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan menjalankan apa yang menjadi hak dan kewajiban tanpa harus membebankan tanggung jawab kepada satu pihak, serta negara menjamin kepastian hukum. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Faisal Fajar Firman. Silakan. Hak dan kewajiban konsumen. Istilah perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum. Dengan keinginan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan konsumen, maka kepentingan itu dirumuskan dalam bentuk hak. Secara umum terdapat 4 hak dan konsumen yang diakui secara internasional, yaitu hak untuk mendapatkan keamanan atau the right to safety, and hak untuk mendapatkan informasi atau the right to be informed, hak untuk memilih atau the right to choose, dan hak untuk didengar, the right to be heard. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Iqbal. Silakan Mas Iqbal. Mantap. Hak konsumen diatur dalam pasal 4 UU PK 8 atau 1999, yaitu sebagai berikut. Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa. Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenal kondisi jaminan barang atau jasa. Hal untuk didengar pendapat dan keluhan untuk barang dan ataupun jasa yang digunakan. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta diskriminatif. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi atau penggantian apabila barang jasa dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Oke. Selanjutnya silakan dibaca Mas Ahmades Yuwono. Oke. Kewajiban konsumen diatur dalam pasal 5 UU PK 8 /1999, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Kedua, bertikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa. Ketiga, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Yang keempat, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Kami kelompok terakhir akan mempresentasikan etika bisnis tentang pengertian sumber daya manusia, implementasi manajemen SDM dan pasar global SDM. Baik, untuk page yang pertama akan dibacakan oleh teman kita yang bernama Abdul Wahil. Manajemen adalah pencapaian tujuan organisasi yang sudah ditentukan sebelumnya dengan menggunakan bantuan orang lain. Unsur-unsur pengertian manajemen, tujuan organisasi mencari keuntungan atau profit dan manfaat lainnya melalui yang dihasilkan produk dan pelayanan yang berkualitas. Unsur bantuan berarti berikut sertaan dalam melaksanakan pekerjaan sebagai eksistensi perusahaan melalui individual dan kerja di dalam tim atau teamwork. Unsur orang lain dapat diartikan bahwa para pekerja dan para manajer atau direktur yang harus diikut sertakan oleh top management.
Selanjutnya akan dibacakan oleh teman kita yang bernama Faizal. Pengertian sumber daya manusia. SDM adalah manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi atau disebut personal, tenaga kerja, pekerja atau karyawan. SDM adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya. SDM adalah potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal non-material atau non-finansial dalam organisasi bisnis yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata secara fisik dan non-fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman kita yang bernama Mas Rahmat. 2 poin pertama Mas Rahmat dan 2 poin kedua akan dibacakan oleh Mbak Gita. Silakan. Implementasi manajemen SDM, tahap pengarsipan dan pemeliharaan berkas. Berkas-berkas atau arsip pekerjaan merupakan dasar untuk menetapkan karyawan sebagai karyawan di salah satu bagian atau divisi tersebut, atau dalam struktur organisasi. Tahap-tahap peningkatan tanggung jawab pemerintah. Bermakna dalam pelaksanaannya, pemerintah melindungi hak-hak asasi sebagai warga negara yang termasuk juga bagi pekerja di lingkungan organisasi bisnis harus ditaati. Mbak Gita. Tahap tanggung Mbak Gita. Organisasi. Tahap tanggung organisasi. Dunia bisnis sangat dipengaruhi oleh iklim globalisasi. Industri sesuai dengan perkembangan ekonomi yang sangat dipengaruhi oleh politik global, membutuhkan jumlah SDM yang mempunyai kemampuan tinggi dan bersifat kompetitif. Selanjutnya, tahap strategi kemitraan atau partnership. Persaingan sehat memerlukan strategi. Ini kok soalnya Mbak Gita nggak ada ya? Cek. Cek. AFK tadi Mas. Cek. Ini mana Mbak Gita? AFK talur. Iya. AFK sih ono. Iya Mbak Gita, gimana? Gimana apanya ya, Mas? Ya, dilanjut. Lanjutan ini. Tadi suaranya menghilang. Aku mandek. Ngomong Kak peka aku. Iya, lanjutan itu tahap strategi. Tuh, hilang lagi. Ngelek. Ini Mbak Gita suaranya menghilang ya. Udah diganti sama Mas Iqbal aja. Mas Iqbal, silakan Mas Iqbal. Lanjutan, tahap strategi kemitraan partnership. Persaingan sehat memerlukan strategi. Untuk itu diperlukan usaha dalam mewujudkan dan mengembangkan bisnis kemitraan antara perusahaan besar dan perusahaan yang kecil. Ya, kan 2 poin pertama Mas Iqbal. Langkah-langkah untuk mengantisipasi perubahan di bidang bisnis disebabkan kala bersaing atau produknya yang tidak tuh. Mas Iqbalnya juga hilang tuh. baru, terutama jika diperkenalkan dengan penggunaan teknologi baru. Pun Mas ini. Oh iya. Ya, selanjutnya Mas Miftahul Huda. Poin selanjutnya silakan dulu. Memprogramkan
penyesuaian kemampuan tenaga kerja dengan bisnis baru, terutama jika diperkenalkan dengan penggunaan teknologi baru. Menyelesaikan masalah-masalah sosial yang timbul, terutama jika terdapat sejumlah tenaga kerja yang tidak dapat ditempatkan dalam reorganisasi berdasarkan bisnis atau organisasi baru. Diperlukan usaha memilih dan menempatkan para manajer yang profesional dalam menghadapi bisnis global yang penuh tantangan. Oke. Selanjutnya silakan dibaca oleh Mbak Rinda ya. Silakan Mbak Rinda. Pasar global SDM, faktor-faktor yang mempengaruhi. Pertama, peningkatan dan modernisasi saluran telekomunikasi. Munculnya perusahaan-perusahaan raksasa atau MNC yang dapat mendunia tanpa membawa negara asalnya. Adanya perdagangan bebas, pasar uang yang berlangsung selama 24 jam, dan adanya pasar tunggal di sejumlah negara. Kontrol negara asing akan meningkatkan terhadap aset industri dan pekerjaan para tenaga kerja suatu negara. Munculnya standar dunia dan perubahan peraturan global mengenai perdagangan keuangan produk dan pelayanan trade commerce. Ya, terima kasih Mbak Rinda. Selanjutnya silakan dibaca Mas Ali Akbar. Mas Ali Akbar. Mas Ali Akbar. AFK mana? Untuk menghadapi pasar global semacam ini diperlukan SDM yang berkualitas dan dapat bersaing dengan memiliki keahlian dan kompetensi yang sesuai dengan standar internasional sehingga mampu bersaing dan mampu merebut pasar global. Baik, sekian presentasi dari kami. Bila ada salah katanya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.